Saya Nabila Yumna Yusrina dengan NIM 933103519. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Lutfa dari Prodi SAA. Menjelaskan sedikit tentang kekerasan berbasis agama. Pengertian kekerasan berbasis agama menurut etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata village, yaitu suatu sifat kekerasan terkait dengan pekerjaan dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan dalam lintas sejarah. Kekerasan selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Dalam agama Samawi, kisah tentang pembunuhan Qabil dan Habil. Bentuk-bentuk dan faktor penyebab kekerasan berbasis agama. 1. Faktor internal. Contohnya, egoisme beragama, terlantusiasi nas, syariatisasi negara. Kedua, faktor eksternal. Masalah sosial ekonomi, masalah pembagian hukum, masalah politik. Dampak dan solusi terhadap tindak kekerasan. Dampak dan solusi terhadap tindak kekerasan ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yaitu kejahatan yang bertubi-tubi, menimbulkan rasa tidak aman, banyak materi dan energi yang terbuang secara sia-sia. Dampak positif yaitu menimbulkan rasa solidaritas, memperbesar kekuasaan hukum untuk memberantas kejahatan. Solusi terhadap tindak kekerasan yang berbasis agama. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, melayani dan menyediakan kemudahan. Yang keempat, tidak mencampuri urusan akidah negara dan pemerintah membantu. Tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama, yaitu surat Al-Hajj ayat 39 dan 40, yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ayat ke-40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini adalah munasabah ayat. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk melakukan perang terhadap kaum musyrik. Perang dalam konteks ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan kezaliman, penindasan, dan upaya dalam menegakkan kebenaran. Ayat ini telah memberikan isyarat memperbolehkan pembelaan diri, negara, harta, dan kehormatan hingga titik penghabisan. Bahkan jika sampai ia wafat, maka ia bisa dihukumi mati syahid. Selanjutnya adalah penafsiran ayat. Dalam ayat ini telah ditegaskan bahwa umat Islam diperkenankan untuk melakukan tindakan defensif jika ada yang menyerang mereka, dan mereka diperintahkan untuk menegakkan keadilan serta kebenaran Islam dengan argumentasi dan bukti yang jelas dan kuat, bukan melalui serangan ataupun paksaan. Hal ini diizinkan karena umat Islam telah dizolimi, disiksa, ditahan, dan dihalangi dalam menjalankan agamanya. Adapun kolerasi ayat dengan tema, yaitu penyebab dari timbulnya kekacauan dan kegaduhan,
itu terjadi karena maraknya pemahaman yang radikal terhadap teks Al-Quran. Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti kelompok yang mencita-citakan formalisasi syariat, itu disebabkan karena pemahamannya terhadap teks Al-Quran secara harfiah, sehingga di antara mereka saling mengkafirkan